Hello everyone, in this video we are going to discuss about the importance of public speaking for counselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kania Syifatul Rahmat dengan NIM 121401083, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3B. Di sini aku mau jelasin nih tentang pentingnya public speaking untuk konselor. Tapi sebelum aku mau jelasin tentang public speaking, aku mau jelasin dulu nih apa itu soft skill dan konselor. Next. Oke, jadi aku mau jelasin apa itu soft skill. Nah, soft skill itu apa sih? Jadi soft skill itu merupakan kemampuan-kemampuan yang ada di diri individu yang ditunjukkan dengan kemampuan berinteraksi dengan dirinya sendiri, kemudian orang lain serta lingkungannya. Nah, soft skill ini meliputi seperti komunikasi efektif, kemudian berpikir kritis dan kreatif, lanjut yaitu membangun tim, lalu yaitu public speaking, dan terakhir yaitu kepercayaan diri dan kemampuan-kemampuan lainnya yang berkaitan dengan kualitas kepribadian pada individu. Nah, terus apa sih konselor itu? Nah, konselor itu merupakan orang profesional di dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah memperoleh latihan serta pengalaman dengan tujuan untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, bisa dikatakan nih, bimbingan dan konseling ini disebut aktivitas timbal balik, yang dimana seorang konselor dan konseling ini memiliki relasi dengan tujuan ataupun maksud ataupun rangka membantu konseli menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Lalu dalam proses bimbingan dan konseling ini, seorang konselor ini harus memiliki berbagai prasyarat ataupun kapasitas tertentu yang dibutuhkan dalam memberikan penyelesaiannya. Nah, kapasitas inilah yang menentukan kualitas konselor. Adapun kualitas konselor ini adalah semua kriteria keunggulan termasuk aspek-aspek pribadi, kemudian aspek pengetahuan dan wawasan, kemudian aspek keterampilan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang konselor. Yang dimana hal ini menentukan keefektivitasan serta keberhasilan dalam menyelesaikan masalah seorang konseli. Nah, salah satu contoh untuk meningkatkan kualitas konselor itu apa sih? Yaitu salah satunya dengan meningkatkan soft skill. Adapun contoh dari soft skill ini yaitu dengan mempelajari public speaking. Maka dari itu kita akan ngebahas apa sih pentingnya public speaking itu. Oke, jadi di sini aku mau jelasin nih, apa sih public speaking itu? Tapi pasti kalian udah tahu sih, public speaking itu orang yang ngomong di depan umum. Nah, itu bener banget loh. Cuman di sini aku mau jelasin lebih detailnya lagi kalau public speaking itu apa. Nah, jadi public speaking itu adalah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun pesan dengan tujuan menginformasikan, menghibur, serta mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode ataupun struktur tertentu. Nah, bisa dikatakan public speaking itu penting banget buat kita, khususnya bagi seorang konselor nih, karena udah kita lihat dong public speaking itu melekat pada keseharian kita, dimana contohnya nih seperti presentasi saat mata kuliah, itu pun kita sudah mempelajari public speaking. Ataupun contoh lainnya nih, kita membuka acara ataupun kita menyampaikan sebuah materi di dalam forum ataupun di dalam tim dan lain sebagainya. Nah, ketika kita public speaking ini, kita akan secara otomatis melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang lain sekaligus meningkatkan keahlian dalam menganalisis ataupun mengira-ngira reaksi seorang audiens. Dan secara nggak langsung juga nih, saat kita mempelajari public speaking, hal ini akan membuat kita lebih percaya diri. Maka dari itu,
gak salah lagi kalau public speaking itu penting banget buat seorang konselor, yang dimana bertujuan dalam membantu menyelesaikan masalah konseling. Kemudian bila kita diundang dalam seminar untuk menyampaikan penyuluhan dan lain sebagainya, tapi aku nggak pandai menghafal teksnya ataupun materi, terus aku gampang buku. Nah, biar kita nggak bingung nih, metode apa yang cocok saat kita berbicara di depan umum, serta bagaimana meminimalisir ketika kita gugup. Nah, di sini aku mau jelasin metode yang ada di public speaking. Nah, metode yang ada di public speaking ini ada 4. Yang pertama yaitu ada improv. Seperti yang kita ketahui kan, improv itu orang yang emang sudah terlatih untuk berbicara dan emang udah pandai merangkai kata di depan umum. Kemudian yang kedua yaitu manuskrip ataupun naskah, di mana seorang yang akan berbicara di depan umum membuat dulu tulisan ataupun naskah saat berbicara dan nanti akan dibacakan. Kemudian yang ketiga yaitu memoriter ataupun hafalan, yang dimana seorang pembicara ataupun orang yang akan berbicara di depan umum ini menulis naskah, kemudian beliau menghafal dan nanti berbicara di depan umum. Dan yang terakhir yaitu using notes, di mana si pembicara ini ataupun orang yang akan bicara di depan ini hanya membuat poin-poinnya saja dan nanti akan merangkai kata saat di depan umum. Nah, itu mungkin metode di dalam public speaking. Terus gimana sih meminimalisir kegugupan saat kita di depan umum? Oke, di sini aku mau memberikan tips apa aja biar kita nggak gugup di depan. Yang pertama yaitu temukan titik hotspot. Nah, di sini bukan hotspot di handphone ya. Di hotspot di sini tuh kita mencari orang yang kemungkinan bisa berinteraksi dengan kita agar kita lebih rileks dan kayak kita diperhatikan oleh orang. Nah, yang kedua yaitu interaktif, dimana si pembicara ini nggak cuma ngomong aja, tapi dia juga berinteraksi dengan audiens agar suasana pun lebih enak dan mungkin tidak tegang juga terhadap pembicaranya juga. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan penampilan kita. Terus keempat itu datang lebih awal, yang dimana bertujuan untuk ya, bukan mencari, lebih ke melihat situasi sebelum memulai berbicara di depan. Kemudian yang terakhir yaitu latihan. Yang latihan pasti sih, nggak mungkin kan kalau kita nggak latihan dulu sebelum kita berbicara di depan umum. Itu cukup saja pembahasan materi ini karena memang sudah beres. Oke, mungkin maaf dari aku kalau ada perkataan yang memang kurang menyenangkan ataupun dalam penyampaiannya itu masih kurang karena aku masih belajar. Mungkin sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.